Perkenalkan, ini adalah Nova. Dia adalah contoh bagaimana seseorang tidak mengetahui bagaimana memitigasi potensi terjadi bencana alam. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana seseorang bertindak ketika terjadi bencana alam. Lebih jauh daripada itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ketika seseorang memilih membangun infrastruktur di wilayah yang ternyata memiliki potensi untuk terjadinya bencana alam. Bagaimana jika ada suatu sistem yang dapat membantu manusia untuk melakukan diagnosa dini terkait dengan bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggalnya dan mendapatkan rekomendasi terkait dengan perencanaan infrastruktur yang tepat untuk wilayah tersebut? Mari kita bantu. Oke, jadi selanjutnya ini kita dari kelompok kita itu ingin menyampaikan gitu bagaimana perkembangan kita mendapatkan sistem pakar dari sebenarnya waktu itu kita kan wawancara dari BMKG itu Arif yang pertama mengenai banjir di sini dari banjir itu sendiri. Sebenarnya Arif itu sudah tahu gitu dari gejala-gejala banjir. Nah di situ Pak Arif menjelaskan nilai-nilai CF. Nah dari Pak Arif sendiri itu sebenarnya dia tahu gitu berapa volume air yang intensitas per waktu itu. Namun kan pada saat wawancara itu Pak Arif sedang di luar ya. Jadi Pak Arif itu menyampaikan secara intensitasnya saja gitu. Jadi pada saat hujan tinggi dan drainasenya sedikit, nah itu akan 100% hujan gitu. Sehingga kita tuh inginnya tuh menggunakan CF gitu. Lalu ada juga longsor. Nah, ada longsor, tsunami dan gelombang tinggi. Nah, pada saat kita wawancara itu tuh karena Pak Arif ingin ke Semarang di kalau nggak salah, kita hanya mewawancarai sampai segitu aja. Nah, sehingga kita selanjutnya akan mewawancarai selanjutnya itu Bu Ratna, di mana Bu Ratna ini dia kan seorang ahli geografi ya, pastinya dia mengerti mengenai hal gunung api meletus. Nah, dan di sini juga kita tuh mengalami perubahan gitu dari awal sampai akhir, di mana setiap nilai CF itu sangat berubah total, dan setiap gejala itu banyak yang tereliminasi gitu dari kita studi literatur dari jurnal itu banyak sekali gitu yang dieliminasi. Lalu untuk gempa bumi sendiri itu karena kita mewawancarai dari pakar tuh bahwa gempa bumi itu tidak bisa diprediksi, sehingga kita mencari studi literatur dari jurnal. Nah, jadi dari studi literatur itu kita mendapatkan mengeliminasi juga gitu asalnya sekitar 10 atau berapa 11. Nah kita mengeliminasi menjadi 5 pertanyaan. Di situ menurut beberapa jurnal sebenarnya gempa bumi bisa diprediksi, namun itu untuk secara spesifik banget gitu, sehingga kita hanya mendapatkan seorang pakar. Bagaimana kami merancang proses knowledge engineering kita sehingga tercipta sebuah tabel knowledge base di mana terdapat fakta-fakta dan juga rule base yang merupakan gejala-gejala yang akan menjadi indikator dari potensi terjadinya suatu bencana alam. Kami di sini merancang 6 bencana alam yang paling rutin terjadi di Indonesia berdasarkan data yang kami temukan pada data kementerian. Saya menemukan bahwasanya banjir menjadi salah satu bencana alam pertama yang paling sering terjadi di Indonesia, menyusul kemudian ada gelombang tinggi, kemudian ada tsunami, menyusul kemudian ada longsor, tanah longsor, gempa bumi hingga gunung api meletus. Kami memiliki 6 fakta yang kemudian kami klasifikasikan, kami rumuskan rule base-nya untuk setiap gejala, untuk setiap fakta. Untuk banjir, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah infrastruktur pengendalian banjir di daerah Anda mengalami kerusakan atau tidak memadai. Basis dari rule base kami itu mempertanyakan seputar kondisi geografis, geomorfologis, dan geologis dari wilayah-wilayah yang berkemungkinan terjadi suatu bencana alam. Di sini ada banjir, ada beberapa pertanyaan. Di sini kami beri warna merah itu untuk menunjukkan tingkat validitas
Di sini kami menetapkan bahwa B5 dan B6 ini merupakan rule base yang kuat sehingga nilai CF-nya itu mendekati angka 1. Mengapa demikian? Hal ini kita verifikasi melalui proses wawancara terhadap pakar-pakar kami yang terdiri dari 3 pakar. Yang pertama ada Pak Arif dari BMKG, dan juga ada guru geologi, itu ada Bu Ratna, yang juga berdasarkan dari satu jurnal. Kemudian solusi yang kami berikan pun merupakan solusi-solusi yang sifatnya merupakan sarana controlling infrastruktur, bagaimana user menyesuaikan kondisi wilayahnya dengan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun. Kira-kira sama kurang lebih untuk setiap gejala. Pada mulanya rule base ini hanya kami dapati dari beberapa artikel ilmiah. Kemudian setelah wawancara kami memverifikasinya dan kemudian kami menetapkan beberapa rule base untuk kita jadikan sebagai rule base dengan nilai CF yang bervariasi. Ini cukup sekian kurang lebih pemaparan mengenai rule base. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kode program di balik dari aplikasi Infraplan kita. Di sini kita menggunakan beberapa framework yang kita gunakan untuk mempermudah dari terbentuknya aplikasi kita. Di sini kita menggunakan framework React.js. Di sini ada sesuai formatnya, ada page, kemudian ada komponen, ada modulnya, publiknya, seperti layaknya project React pada umumnya. Kemudian kita tambahkan juga tools pipe dan kita tambahkan framework untuk mempermudah kita dalam desain, itu ada Tailwind di sini. Nah, untuk kode programnya sendiri, di sini kita bisa lihat sendiri ada beberapa page. Ini page ini kita buat berdasarkan dari karakteristik pertanyaan yang kita berikan. Ya, sungai, lahan, pantai, dan lain-lainnya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, itu tidak ada dari question yang langsung diketik atau langsung dimasukkan ke dalam kode program. Karena di sini question-questionnya di store atau dimasukkan ke dalam suatu database di Firebase. Kita gunakan Firebase di sini, Firestore database. Bisa dilihat beberapa question-questionnya. Nah, question-question ini nantinya ketika teman-teman checklist, misal teman-teman buka aplikasi Infraplan, kemudian teman-teman masukkan. Nah, misal teman-teman checklist di sini, kemudian teman-teman ganti-ganti aja buat derajat keyakinan teman-teman. Dan kalau teman-teman balik lagi, itu nggak bakal hilang teman-teman data-datanya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan yang namanya lokal penyimpanan lokal atau local storage. Jadi meskipun teman-teman misal ininya dihapus kemudian balik lagi, datanya masih akan tetap sama. Kecuali nanti ketika dihapus. Local storage ini apa? Local storage ini kalau teman-teman masih ingat itu yang ada yang namanya cookies kalau di website. Nah, kita tuh menggunakan cookies di website teman-teman untuk menyimpan data-data yang diolah di dalam website kami. Agar nantinya ketika dimatikan ataupun berpindah page itu tidak akan hilang dan lebih mudah untuk mentransfer data antar page. Nah, di sini juga kita menggunakan range ketika ini nggak ada range-nya, tapi ketika diklik checkbox-nya itu akan memunculkan range-nya. Range derajat keyakinan user atau derajat keyakinan teman-teman sebagai user. Nah, nanti data-data ini di sini setiap pertanyaan ini ada 2 data, yaitu data checkbox dan juga data range value yang dihasilkan di sini. Nah, 2 data ini nantinya akan dikumpulkan setiap page-nya. Cepat. Kemudian di akhir ini. Nah, teman-teman kalau balik lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau balik lagi itu data-datanya nggak bakal hilang teman-teman. Ini data-data yang sebelumnya kita inputkan. Ini nggak bakal hilang teman-teman. Kalau misal teman-teman mati lampu atau bagaimana, ada masalah dengan komputernya kemudian mati, itu masih tetap tersimpan teman-teman. Dan nanti data-data nantinya data-data yang setiap page pertanyaan itu akan dikumpulkan di page akhir, yaitu page hasil. Dan di page hasil ini kita akan olah kedua data tersebut untuk menghasilkan CF dari setiap permasalahan atau setiap bencananya. Bisa dilihat di sini. Kita ambil semua local storage dari checkbox, kemudian dari CF user, kemudian kita bandingkan dengan KB atau knowledge base yang kita miliki di sini. Dan nanti ketika sudah dibandingkan dengan knowledge base, pasti ada beberapa CF yang misal dalam satu banjir atau dalam satu bencana itu ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa gejala. Nah, ini CF-CF-nya nanti akan digabungkan dengan cara seperti ini. Jadi sebelum menggabungkan dari CF-CF yang berbeda antara gejala, kita gabungkan dulu satu gejala itu kan ada 2 CF. Ada CF dari sistem, kemudian ada CF dari user. Nah, kita gabungkan dengan rumus penggabungan CF, yaitu CF sistem di sini ditambahkan dengan CF user, kemudian dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi CF sistem. Sama halnya dengan penggabungan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Kita gabungkan CF yang sebelumnya, kemudian ditambah dengan CF yang baru, kemudian nantinya dikalikan CF yang baru, kemudian nanti dikalikan dengan 1 dikurangi CF sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Dan nanti dihasilkan setiap CF dari setiap bencana yang ada. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Setelah menggunakan Infraplan, Lukman tidak perlu khawatir kembali akan bencana alam yang menimpa wilayahnya. Kini, ia sudah mempersiapkan rumahnya dengan baik.
karena telah mengetahui di wilayahnya bencana gempa bumi kerap terjadi dan Lukman sudah jauh lebih siap untuk menghadapi bencana tersebut. Bersama Infraplan, kita bangun rumah yang aman dan keren.